Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Narasa Biji Sang Berbudidaya Ikan. Channel yang membahas seputar budidaya ikan, baik ikan lele, nila, dan gurame. Channel ini juga membahas beberapa tips dan strategi cara budidaya ikan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengeklik video ini atau menonton video ini sampai detik ini. Semoga kalian semua selalu mendapatkan kelimpahan rezeki, kesehatan, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga kita semua selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema kali ini saya akan membahas tentang penjualan hasil panen ikan kita. Pada umumnya penjualan hasil panen ikan itu terbagi menjadi dua, yaitu penjualan secara eceran atau mandiri dan penjualan secara borongan atau dijual ke tengkulak. Dari kedua hal tersebut, mana yang lebih bagus? Nah, mari kita simak kelebihan dan kekurangan menjual dengan dua metode tersebut. Pertama adalah penjualan eceran. Untuk penjualan secara eceran atau mandiri, saya kira tidak bisa diterapkan ke semua pembudidaya. Pembudidaya yang cocok untuk dengan metode penjualan secara eceran seperti ini adalah petani yang kapasitas panennya atau kapasitas ikannya masih sedikit. Untuk kapasitas yang banyak, saya kira hal ini tidak cocok kecuali jika kalian sudah mempunyai pasar tersendiri. Jadi mendingan dijual secara eceran saja kalau sudah punya pasarnya. Dengan penjualan eceran, kita mampu meningkatkan harga jual panen kita. Saya contohkan seperti ini. Untuk penjualan secara eceran khususnya untuk ikan lele adalah 25.000 per kilo. Dan jika dijual ke tengkulak itu harganya sekitar 18 sampai 19.000. Di situ ada selisih harga katakanlah 6.000. Jadi dengan kata lain petani bisa meningkatkan harga jual dan keuntungan pun meningkat. Selain itu petani juga mungkin mendapatkan pakan tambahan melalui jeroan ikan lele yang dihasilkan dari pembersihan ikan. Biasanya jeroan itu dibuang. Nah, daripada dibuang, kita gunakan kembali untuk pakan ikan lele sebagai pakan alternatif. Nah, itu keuntungan tambahannya. Namun, setiap metode pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu yang saya bahas barusan adalah sebuah kelebihan. Di sini saya akan bahas kekurangannya. Kekurangannya yaitu kita harus butuh perangkat lain seperti plastik untuk kemasan, timbangan kecil untuk menimbang, dan peralatan-peralatan untuk pembersihan ikan, dan peralatan lain pendukungnya lah segala macam seperti itu. Selanjutnya, untuk pembukuan laba rugi itu biasanya sangat rumit. Bagi orang yang tidak terbiasa dengan hal yang seperti ini, itu mungkin nanti uangnya bisa tercampur dengan uang kebutuhan sehari-hari, sehingga pencatatan hasil tidak tercatat dengan rapi, sehingga keuntungan dan kerugian tidak tercatat dengan baik. Selain itu, untuk penjualan eceran, bagi yang belum biasa juga membutuhkan mental yang kuat. Saya kira seperti itu. Jika mental kalian masih lemah, saya kira kalian tidak akan berani menjual secara eceran karena mungkin masih malu. Yang kedua adalah dijual ke tengkulak. Keuntungan dengan menjual borongan ke tengkulak antara lain pembukuan bisa lebih rapi, biaya dan hasil penjualannya bisa tercatat dengan baik. Karena penjualan sudah tertulis pada hari itu juga, sehingga untuk akuntansi atau menghitung untung dan rugi biasanya tercatat dengan baik tentunya. Berbeda dengan menjual secara ecer. Penjual secara ecer pembukuannya itu lebih rumit. Yang selanjutnya adalah kita tidak perlu repot-repot menjanjikan hasil panen kita. Kita tidak perlu repot-repot membeli peralatan-peralatan penjualan seperti plastik, membeli prasarana lainnya seperti timbangan, pisau, peralatan pembersihan, dan kita tidak perlu kotor-kotor membersihkan ikan lele itu. Biasanya untuk dijual ke tengkulak, penjadwalan ikan atau tebar mau kapan biasanya itu lebih terjadwal dengan baik atau rapi. Mau tebar kapan, mau panen kapan, biasanya itu sudah terjadwal dengan baik. Berbeda dengan sistem jual eceran, biasanya penjadwalannya itu kacau, kurang rapi karena waktu yang tidak menentu. Kadang laku kadang enggak, kan harus
waktunya fleksibel seperti itu. Selanjutnya kita bahas adalah kelemahan dari sistem penjualan secara borongan atau dijual tengkulak. Yang pertama adalah tentu harga jualnya jadi lebih rendah, sehingga keuntungan yang kita dapat akan lebih sedikit dibanding dengan jual eceran. Yang kedua, biasanya setiap ikan lele itu pertumbuhannya biasanya tidak rata. Ada lele yang terlalu kecil atau ikan yang terlalu kecil. Ikan yang masih kecil ini kalau dijual dengan harga tengkulak atau harga konsumsi, kita akan mengalami kerugian. Sebaiknya ikan-ikan atau lele-lele yang masih kecil itu jangan dijual dulu ke tengkulak, atau ikan lele yang masih kecil yang belum masuk ukuran konsumsi jangan dijual dulu. Usahakan harus dibesarkan lebih dahulu supaya kita tidak rugi amat seperti itu. Selanjutnya kerugiannya lagi adalah pada umumnya tengkulak itu selalu minta lebihan, atau kalau bahasa Jawanya itu imbuh atau pelasi lah istilahnya seperti itu. Alasannya untuk mengantisipasi susut pada ikan lele atau ikan apapun pasti akan mengalami susut. Memang betul ikan lele atau ikan lainnya itu bisa mengalami susut, namun tiap tengkulak itu biasanya mintanya beda-beda. Ada yang per 1000 kilonya atau 1 kintalnya dia minta pelasi 3 kilo, 4 kilo sampai 5 kilo. Nah, kalau seperti itu tentu keuntungan kita akan semakin berkurang lagi. Untuk kasarnya saja ya, untuk kasarannya saja, kita kalau budidaya 1000 ekor, kalau kita berbudidayanya dengan benar, tidak ada kendala, dijual ke tengkulak itu paling per 1000 ekornya kita hanya mendapatkan untung 200.000 bersih. Nah, jika kita kurangkan dengan pelasi tersebut, dikurangi 5 kilo, maka keuntungan kita akan semakin tipis lagi. Nah, jadi saya kira seperti itu dulu perbandingan antara dijual ecer atau dijual borongan ke tengkulak. Bagi teman-teman yang menyimak video ini dirasa masih kurang, silahkan bisa ditambahkan di kolom komentar untuk belajar kita semua. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Yang mau subscribe silahkan di subscribe, enggak juga enggak apa-apa. Semoga bermanfaat saja video ini. Saya akhiri sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.